Netizen terpecah, Shin Tae-yong disarankan coret Pratama Arhan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, disarankan tidak memanggil Pratama Arhan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini setelah muncul berita menggemparkan soal prahara rumah tangga yang menimpa pemain yang akrab disapa Arho tersebut. Situasi ini membuat supporter Timnas Indonesia meminta kepada Shin Tae-yong untuk tidak memanggilnya pada laga kontra Arab Saudi dan Australia. Mereka berargumen bahwa Pratama Arhan membutuhkan waktu untuk membuat mentalnya stabil setelah muncul kabar kurang sedap soal keluarganya. Arhan tidak boleh dipanggil untuk kualifikasi, setidaknya untuk kampanye September. Kesehatan mentalnya tidak stabil dan dapat memengaruhi penampilannya di lapangan. Dia harus menggunakan waktu luangnya untuk menceraikan wanita jalang itu, tulis akun X The Indolat. Pendapat ini pun langsung disetujui oleh supporter Garuda lainnya karena khawatir Arhan tidak akan fokus ke pertandingan yang akan dijalani. Setuju walaupun kalau dipanggil dia pasti mau tapi pikirannya susah 100% buat pertandingan, tulis akun XACCPES. Setuju, biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri agar mentalnya cepat pulih lagi pula di posisi Arhan sudah ada Verdong sama Patinama, tulis akun X Anandadwi 79. Namun, ada juga beberapa supporter yang menyarankan agar pemain Suwon FC tersebut tetap dipanggil ST ke Timnas Indonesia. Menurut mereka, kejadian ini bisa menjadi motivasi bagi Pratama Arhan untuk tampil menggila bersama Timnas Indonesia di laga lawan Arab Saudi dan Australia. Bisa juga malah jadi motivasi bikin permainan dia lebih bagus, mengingat mental Arhan yang kuat dan udah sering dibully dari dulu, ya walaupun beda kasusnya tapi semoga deh kuat Arhan, tulis akun X dan Musiala. Bagaimana menurut kalian? Terungkap, ini alasan Shin Tae-yong tak panggil Elkan Bagot ke Timnas Indonesia untuk lawan Arab Saudi dan Australia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah memastikan tidak akan memanggil Elkan Bagot ke tim Merah Putih untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Kini sudah diketahui apa alasan pelatih asal Korea Selatan itu tidak memanggil Elkan Bagot. Ini sudah kedua kalinya Elkan Bagot tidak dipanggil ke Timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong. Sebelumnya bek berdarah Inggris itu juga tidak dipanggil Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina pada laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, 6 dan 11 Juni 2024. Awalnya tidak dipanggilnya Elkan Bagot itu karena diduga rasa kekecewaan Shin Tae-yong. Elkan Bagot tidak merespon panggilan Shin Tae-yong untuk membela Timnas U23 Indonesia melawan Guinea pada laga playoff Olimpiade Paris 2024, 9 Mei 2024. Dari sana, Elkan Bagot sudah tidak lagi dipanggil pelatih berusia 53 tahun itu ke Timnas Indonesia. Shin Tae-yong rencananya akan memanggil 26 pemain ke Timnas Indonesia dan tidak ada nama Elkan Bagot. Kalau berkaitan dengan Elkan Bagot, dari 26 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil memang tidak ada nama dia, kata Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, kepada awak media. Sumarji menambahkan, sejatinya ia tidak tahu secara pasti apa alasan Shin Tae-yong tak memanggil Elkan Bagot. Meski begitu, kata Sumarji, tidak dipanggilnya Elkan Bagot karena alasan teknis. Memang di lini belakang Timnas Indonesia sudah sangat penuh. Di lini belakang sudah ada Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Jai Idzes. Belum lagi ada Nathan Koyaon dan Sandy Walsh yang bisa bermain di posisi tersebut. Shin Tae-yong juga hanya boleh membawa 23 pemain untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Itu berarti akan ada 3 pemain yang dicoret Shin Tae-yong. Dan kenapa tidak ada, itu adalah perhitungan teknis tim kepelatihan Shin Tae-yong sendiri. Dan tentu berkaitan dengan teknis, kami tidak bisa campuri, ucap Sumarji. Bagaimana menurut kalian? Kritiknya ditanggapi positif Shin Tae-yong, ini kata Bung Towel. Pengamat sepak bola, Tommy Welly, angkat bicara soal tanggapan positif pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, terhadap kritikan-kritikan yang kerap dilontarkannya. Menurut Bung Towel, sapaan karib Tommy Welly, ia menegaskan rasa hormat dan apresiasi terhadap pelatih asal Korea Selatan ini. Pertama-tama, saya mengucapkan respek dan apresiasi bahwa Shin Tae-yong memperhatikan kritikan yang saya sampaikan selama ini dan bisa menangkap dan menanggapi itu dengan positif, ucap Towel, dalam kanal YouTube, Sport TV Indonesia. Saya sampaikan respek dan apresiasi, sambungnya. Menurut Towel, saat ini, yang lebih penting adalah mengembalikan diskusi tentang sepak bola ke bahasa sepak bola. Mantan jurnalis ini menyebut, dalam diskusi soal sepak bola ini, publik tidak perlu mengambil hati alias baper dengan kritikan-kritikan yang dilontarkan. Koridornya dan frekuensinya, dengan pernyataan Shin Tae-yong ini, berarti ia bisa melihat itu dalam koridor dan frekuensi sepak bola. Bukan hal yang sifatnya personal, apalagi nyinyir, tuturnya.
Semuanya demi kemajuan timnas dan perkembangan sepak bola Indonesia, Towel menambahkan. Tanggapan berkelas Shin Tae-yong. Sebelumnya, dalam sebuah acara wawancara dengan stasiun televisi Korea Selatan, KBS, Shin Tae-yong sempat menanggapi pertanyaan soal kritikan-kritikan yang kerap disampaikan oleh Bung Towel. Menurut Shin Tae-yong, ia tahu soal kritikan-kritikan Bung Towel yang kerap dialamatkan kepadanya. Pelatih asal Korea Selatan ini mengaku tahu dari laporan para penerjemahnya. Namun, saya berpikir, orang-orang seperti itu, pengkritik, juga harus ada agar sepak bola bisa berkembang, kata Shin Tae-yong di kanal YouTube KBS World Indonesia. Tidak semua orang akan menyukai saya 100% di kelompok manapun. Jika mendapat dukungan 100%, saya bisa jadi otoriter, sambungnya. Bakal terus jadi anjing penjaga. Lebih lanjut, Towel menegaskan bahwa ia akan terus menjalankan perannya sebagai anjing penjaga. Ia memastikan bakal terus memberikan kritik dan masukan. Menurut Towel, ada kalanya ia memberi sudut pandang berbeda. Namun, perbedaan ini, sambungnya, akan memperkaya wawasan. Sesakit-sakitnya dikritik, dimaki, atau dicemooh sekitar 80.000 penonton di GBK, lebih sakit kalau sepak bola itu nggak ditonton sama sekali, ungkap Towel. Jadi, situasi ini, kita harus menganggap kritik sebagai sebuah energi positif untuk membangun, tandasnya. Bagaimana menurut kalian? Ungkap Indonesia akan jalani ujian berat, media Malaysia heboh jelang laga Indonesia versus Arab Saudi dan Australia. Kiprah timnas Indonesia jelang melawan timnas Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia turut disoroti oleh media Malaysia, Makan Bola. Media lokal negeri jiran itu tiba-tiba mengklaim bahwa timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong menghadapi ujian berat pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad besutan Shin Tae-yong menghadapi ujian berat jelang kualifikasi Piala Dunia, tulis Makan Bola dalam artikelnya. Sang Garuda berhasil tampil sebagai runner-up pada putaran kedua hari itu dan lolos ke babak selanjutnya, tambah media Malaysia itu. Wajar saja media Malaysia itu menganggap ujian berat bagi skuad Garuda, sebab timnas Indonesia tergabung di grup sulit yakni grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, China, dan Bahrain. Dalam dua pertandingan terdekat, timnas Indonesia langsung ditantang Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, pada 6 September 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat. 4 hari kemudian, timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Makan Bola pun menyebut timnas Indonesia yang kini berada di peringkat 133 dunia sudah dinantikan oleh timnas Australia selaku tim penghuni peringkat 25 FIFA. Tim peringkat 25 dunia, Australia, menanti Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Makan Bola. Kedua tim ini sebelumnya pernah bertemu di Piala Asia 2024 awal tahun lalu yang membuat Australia mencatatkan kemenangan 4-0 atas timnas Indonesia di babak sistem gugur. Peluang terbaik timnas Indonesia untuk meraih kemenangan ketika Sang Garuda menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara di Piala Asia 2024 itu pun dikandaskan The Socceroos. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, jadi kesempatan untuk timnas Indonesia membalaskan dendam, apalagi akan diperkuat kiper naturalisasi yang berpengalaman di Eropa dan Amerika, Martin Paes. Kiper milik FC Dallas itu mengaku sudah tak sabar untuk segera memperkuat timnas Indonesia dan menampilkan permainan terbaiknya di kancah internasional. Saya merasa senang berbincang dengan kalian. Saya rasa ingin datang ke sana secepatnya, bermain secepatnya untuk timnas, kata Martin Paes di Instagram resmi timnas Indonesia. Inilah 3 alasan yang bisa membuat timnas Indonesia bakal memetik angka di markas Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026. 1. Faktor materi pemain. Bukan sulap, bukan sihir, timnas Indonesia dalam 2 tahun terakhir kepemimpinan Erick Thohir sebagai orang nomor 1 PSSI mengalami kemajuan pesat. Keran naturalisasi yang dibuka lebar-lebar oleh PSSI membuat timnas Indonesia kebanjiran pemain-pemain keturunan. Meski tak lepas dari kritik, kehadiran pemain-pemain naturalisasi macam Jordi Amat, Jai Idzes, Rafael Struijk, Tom Hai, Ragnar Oratmangoen, Justin Hubner, dan Kelvin Verdong membuat timnas Indonesia semakin beringas. Di putaran kedua kualifikasi lalu, pemain-pemain naturalisasi tersebut tampil gemilang yang membuat Indonesia mengukir sejarah dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi. Sebelumnya, Indonesia juga mampu melangkah ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan timnas U23 yang dimotori Rafael Struijk memahat pencapaian gemilang setelah mampu menembus semifinal Piala Asia U23 2024.
Di klub, sebagian besar pemain timnas Indonesia juga merupakan pemain inti. Jai Idzes dan Kelvin Verdong misalnya, musim lalu sosok protagonis di klubnya masing-masing. Jai Idzes ikut mengantarkan Valencia promosi ke Serie A 2024-2025, sedangkan Kelvin Verdong nyaris tak tergantikan di NEC Nijmegen, Belanda, sepanjang musim 2023-2024. Ditambah sejumlah pemain muda berbakat lainnya macam Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan jelas bakal membuat Arab Saudi kelimpungan. 2. Faktor Shin Tae-yong. Dibandingkan Roberto Mancini, Shin Tae-yong memang bukan siapa-siapa. Siapa sih yang tak minder dengan latar belakang Roberto Mancini? Namun, Shin Tae-yong tak boleh dipandang sebelah mata. Pada Piala Dunia 2018, saat menukangi Korea Selatan, STI pernah bikin heboh yang membuat banyak orang seakan tak percaya apa yang baru saja dia lakukan. Meski gagal melangkah ke babak 16 besar lantaran finish di posisi ketiga grup F, tapi Korsel besutan STI mampu mempermalukan raksasa dunia, Jerman, 2 gol tanpa balas. Banyak yang tak percaya, termasuk nahoda der Panzer kala itu, Joachim Low. Pengalaman itu pastinya membuat Shin Tae-yong tetap percaya diri jelang bentrok versus Arab Saudi. Jerman saja bisa dirubuhkan, apalagi Arab Saudi. 3. Faktor taktik. Sejak menukangi timnas Indonesia pada 2021, salah satu kiat kesuksesan Shin Tae-yong adalah ia kerap gonta-ganti taktik. Kadang memainkan 3-5-2, di lain waktu menerapkan formasi 3-4-2-1 dan 4-4-2. Ini sangat cocok untuk menghadapi Arab Saudi, karena Roberto Mancini juga tipikal pelatih yang doyan gonta-ganti formasi demi kebutuhan taktik yang ingin ia terapkan. Untuk bisa mengejawantahkan taktik yang kerap berubah-ubah tadi, STI membutuhkan pemain yang memiliki skill serta kebugaran fisik di atas rata-rata. Dengan demikian, ia bisa mengoptimalkan semua lini, khususnya lini tengah, untuk bermain tanpa kendor sampai babak perpanjangan waktu. Taktik gonta-ganti pemain di starting 11 juga kerap membuat lawan kesulitan membaca kemampuan masing-masing amunisi kepunyaan Shin Tae-yong. Bagaimana menurut kalian? Siap-siap begadang, inilah jadwal laga Arab Saudi versus Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia langsung jalani pertandingan berat di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia langsung bertandang ke markas Arab Saudi. Laga tersebut bakal digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Laga di markas Arab Saudi bakal jadi tantangan berat bagi Timnas Indonesia. Arab Saudi belum pernah kalah saat menantang tim-tim Asia sejak stadion ini resmi dibuka pada 2014. Rinciannya tim asuhan Roberto Mancini sudah menang 10 kali dan hanya 2 kali menelan hasil imbang. Tim-tim raksasa Asia seperti Jepang pernah tumbang di stadion ini. Selain itu, catatan pertemuan Timnas Indonesia dengan Arab Saudi juga sangat timpang. Dalam 12 kali pertemuan, Timnas Indonesia hanya meraih 1 kali hasil imbang. Sisanya berakhir kekalahan untuk Timnas Indonesia. Jadwal laga perdana sendiri sudah dirilis oleh laman resmi FIFA. Masyarakat tanah air dipastikan harus begadang untuk menyaksikan laga ini. Kick-off laga ini bakal digelar pada Jumat 6 September 2024, pada pukul 1 WIB. Fenomena ini bukanlah hal baru bagi penggemar sepak bola di tanah air. Beberapa laga Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024 digelar pada tengah malam. Meski begitu, sampai tulisan ini dirilis, belum ada pengumuman resmi TV nasional yang akan menyiarkan langsung laga ini. Shin Tae-yong tetap percaya diri menatap jalannya ronde ketiga bersama Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut pede bisa mencapai target di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia diharapkan bisa finish di posisi ketiga atau keempat. Posisi tersebut sudah cukup untuk bisa menembus ronde keempat. Pada ronde keempat, bakal ada 2 tiket tersisa ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan diperebutkan oleh 6 tim yang bertanding. Ini kata pelatih Blackpool FC tentang Elkan Bagot. Pelatih Blackpool FC, Neil Kritkly, girang berhasil mendapatkan Elkan Bagot. Ia mengatakan, pemain Timnas Indonesia itu adalah sosok yang dibutuhkan tim. Sebagaimana diketahui, Bagot resmi dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool FC. Pemain berusia 21 tahun itu akan menjalani peminjaman selama 1 musim dengan opsi balik ke Ipswich Town pada Januari 2025. Ini merupakan kali kelima Elkan menjalani peminjaman setelah sempat berseragam KNGS Lyn, Gillingham FC, Cheltenham Town, dan Bristol Rovers. Walau begitu, Blackpool menyambut baik kedatangannya. Kritkly mengatakan senang Blackpool FC akhirnya mendapatkan pengganti bek lamanya yang hengkang ke Hibernian FC, Marvin Ekpiteta. Pria asal Inggris itu mengakui, Elkan merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan itu. Marvin adalah pemain yang fantastis bagi kami selama beberapa tahun dan merupakan sosok yang sangat penting bagi kami di lini belakang.
kata Critically dilansir dari Blackpool Gazette. Kami mencari seseorang yang bertubuh besar, dan Elkan Bagot jelas memilikinya, sambung ex-pelatih Liverpool Junior itu. Dia sudah beberapa kali dipinjamkan, dan kami berterima kasih kepada Ipswich karena telah mempercayakan tahap selanjutnya dari perkembangannya kepada kami, tukas Critically. Menariknya, Critically mengisyaratkan akan memberi Bagot menit bermain sesegera mungkin. Pria berusia 45 tahun tersebut meminta sang pemain berlatih serius untuk bisa masuk dalam skuad utama. Kami berharap dapat memberinya tim yang tepat dan kesempatan untuk bermain, tetapi ia paham bahwa ia harus masuk dalam tim, tandasnya. Punya dokumen kelahiran sang ayah, Damian van Dijk PD bisa segera dinaturalisasi menjadi WNI. PSSI dan pemerintah Republik Indonesia sudah melakukan cukup banyak naturalisasi kepada pemain keturunan belakangan ini. Mereka yang dinilai punya kemampuan dan punya keturunan bisa memperkuat timnas Indonesia. Namun, program menaturalisasi pemain keturunan tampaknya tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Jumlah pemain keturunan yang bersedia untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, pun terus bertambah. Belakangan ada sosok bernama Damian van Dijk. Pemain belakang berusia 20 tahun itu mengaku memiliki garis keturunan Indonesia. Damian van Dijk menyebut ayahnya lahir di Bogor, Jawa Barat. Sang ayah diadopsi oleh keluarga Belanda ketika berumur 1 tahun. Ayah saya lahir di Indonesia saat berusia setahun dia diadopsi oleh keluarga dari Belanda. Ayah lahir di Jawa, di Bogor, ujar Damian van Dijk dalam wawancara eksklusif dengan Bola.com. Damian van Dijk percaya diri proses naturalisasinya untuk menjadi WNI akan mudah. Sebab, ia memiliki dokumen bukti kelahiran ayahnya di Indonesia. Dokumen itu penting untuk membuktikan bahwa Damian van Dijk adalah pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia. Saya rasa saya bisa bermain untuk timnas Indonesia, karena saya punya dokumen kelahiran ayah saya dari Indonesia. Itu akan membuat situasinya lebih mudah, jelasnya. Damian van Dijk mengaku sudah berkomunikasi dengan orang PSSI. Bahkan, menurut dia, utusan dari federasi tersebut sudah menyaksikannya berlatih di Telstar. Damian van Dijk pun berharap bisa segera menjalani proses naturalisasi, karena ia sangat ingin memperkuat timnas Indonesia. Hanya soal waktu, kita akan bisa bicara pada tahap yang lebih lagi. Saya harap saya bisa menjadi WNI sesegera mungkin, tandasnya. Pemain timnas Indonesia di mata Damian van Dijk hanya kenal Ivar Jenner, memuji kualitas Jai Itzes. Pemain Belanda berdarah Indonesia, Damian van Dijk, punya potensi untuk menjadi satu lagi yang bisa dinaturalisasi untuk memperkuat tim Garuda. Namun, bicara soal pemain-pemain kelahiran Belanda yang sudah memperkuat timnas Indonesia, Damian van Dijk baru mengenal Ivar Jenner saja. Masih berusia 20 tahun dan bermain di Telstar, klub level kedua Liga Belanda, Damian van Dijk memiliki potensi yang cukup kuat untuk bisa memperkuat timnas Indonesia pada masa yang akan datang. Sang pemain pun tidak membantah ketertarikannya untuk bisa memperkuat timnas Indonesia karena merasa situasinya dengan ayah yang berasal dari Bogor bisa mempermudahnya untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Bicara mengenai banyaknya pemain kelahiran Belanda yang kini memperkuat timnas Indonesia, ternyata Damian van Dijk tak mengenal semuanya. Hanya Ivar Jenner yang sejauh ini dikenalnya. Sebenarnya tidak, karena saya sebenarnya lebih sering menyaksikan Premier League atau liga yang saya ikuti. Beberapa pemain timnas Indonesia dari Belanda itu bermain di liga yang berbeda, ujar Damian van Dijk kepada Bola.com. Saya tahu Ivar Jenner, karena dia juga bermain di liga yang sama dengan saya. Sisanya, saya tidak tahu banyak. Namun, saya melihat mereka sekali atau dua kali ketika bermain untuk timnas Indonesia, lanjutnya. Memuji performa Jai Itzes. Bermain di lini pertahanan, Damian van Dijk tentu akan bersaing dengan beberapa pemain yang sudah menjadi andalan di timnas Indonesia jika nanti benar-benar menjalani sumpah kewarganegaraan dan menjadi WNI. Dari beberapa pemain yang sudah menjadi andalan di lini pertahanan timnas Indonesia, Damian van Dijk menaruh perhatian kepada Jai Itzes, pemain kelahiran Belanda yang kini berkarir di Liga Italia bersama Venezia yang baru saja promosi ke Serie A Liga Italia. Saya tidak terlalu banyak menonton pertandingan mereka. Saya pikir Jai Itzes sangat bagus, ujarnya. Mengesampingkan persaingan, tekankan pentingnya kedalaman skuad. Damian van Dijk juga mengaku tidak memikirkan tentang persaingan untuk bisa mendapatkan tempat di skuad utama andai nanti bisa membela timnas Indonesia. Menurutnya, sebuah tim yang bagus justru memiliki kedalaman skuad, bukan mementingkan persaingan di antara para pemainnya. Bagi saya jika Anda melihat tim kuat seperti Inggris dan Prancis, Anda tidak melihat hanya ada satu pemain di setiap posisi. Misalnya ada 20 bek bagus di sana, striker juga begitu, ada 20 striker bagus yang siap dimainkan, ujarnya. Semakin banyak pemain bagus yang dimiliki semakin baik untuk tim, sebab semua pemain bersaing ketat untuk dipilih. Bayangkan jika ada sebuah tim yang hanya beberapa pemain saja yang bagus, tentu akan merasa tidak perlu bekerja keras lagi untuk bisa dipilih.
Saya pikir, semakin banyak pemain bagus yang ada di tim, semakin bagus juga untuk pemain itu sendiri, lanjutnya. Media Vietnam klaim Thailand ingin undang timnas Indonesia ke Kings Cup 2024. Media Vietnam, Pha Phuoc, mengklaim Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, tengah berencana mengundang timnas Indonesia ke ajang Kings Cup 2024. Hal itu tak terlepas dari penampilan apik skuad Garuda belakangan ini. FAT biasa menggelar ajang uji coba bertajuk Kings Cup setiap tahun. Timnas Thailand akan dipertemukan dengan 3 tim lain, yakni 2 yang berasal dari negara-negara dengan ranking 100 FIFA ke atas, serta 1 kesebelasan asal Asia, utamanya ASEAN atau Asia Tenggara. Kriteria tersebut dipertahankan oleh Thailand setiap tahunnya. Pada 2023, mereka mengundang Timnas Lebanon, ranking 100, Timnas Irak, ranking 113, dan Timnas India. Menurut Pha Phuoc, kriteria 1 negara Asia mungkin akan jatuh ke Timnas Indonesia alih-alih Timnas Vietnam. Sebab, saat ini, skuad asuhan Shin Tae-yong adalah properti panas di Asia. Kings Cup 2024, Thailand berencana dan mempertimbangkan, tim terpanas di Asia Tenggara adalah Indonesia, bukan Vietnam, tulis media tersebut. Lebih lanjut, mereka mengatakan Thailand terbiasa menghitung dengan hati-hati 3 lawan yang diundang untuk Kings Cup. Kali ini, FAT diklaim lebih memilih Indonesia yang memiliki ranking 133 FIFA, ketimbang Vietnam, 115. Untuk saat ini, berdasarkan hitung-hitungan, Indonesia adalah tim yang lebih panas ketimbang Vietnam. Indonesia adalah satu-satunya tim yang lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ulas Pha Phuoc. Belum diketahui pasti kapan Kings Cup 2024 akan digelar. Edisi ke-49 yang dihelat tahun lalu, dimainkan pada 7 hingga 10 September 2023 atau bertepatan dengan FIFA Matchday. Sementara, jadwal timnas Indonesia sudah penuh sesak di FIFA Matchday hingga Juni 2025. Mulai September 2024, tim Merah Putih akan bermain di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada 10 pertandingan yang akan digelar di 5 FIFA Matchday ke depan, yakni September 2024, Oktober 2024, November 2024, Maret 2025, dan Juni 2025. Itu artinya, agak mustahil timnas Indonesia tampil di Kings Cup 2024 jika digelar pada September mendatang. Bagaimana menurut kalian? Pemain keturunan Indonesia Inggris bicara main di timnas, faktor ini jadi penghambat. Pemain keturunan Indonesia dan Inggris, Jack Brown mulai bicara kemungkinan bakal kembali memperkuat timnas Indonesia. Jack Brown sempat mendapatkan kepercayaan bermain Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia U19 beberapa tahun lalu. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi Jack Brown tidak memungkinkan karena mengalami cedera di kakinya. Kondisi tersebut membuatnya harus tersingkir dan terpinggirkan dari kepercayaan pelatih Shin Tae-yong di skuad Garuda. Diketahui, Jack Brown sempat mengalami cedera ACL di kakinya. Cedera tersebut membuatnya harus absen cukup panjang, baik di klub maupun timnas Indonesia. Kendati sudah mulai kembali ke lapangan hijau, pemain yang di musim lalu memperkuat Persita Tangerang itu belum banyak mendapatkan kesempatan bermain. Kini, kondisinya perlahan sudah membaik. Ia mulai menatap lagi angan-angannya untuk bisa kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Saya senang bisa kembali bermain bola, saya bersyukur dan setiap hari kerja keras untuk perbaiki performa, kata Jack Brown kepada wartawan. Semoga saya bisa lebih bagus ke depannya, sambung pemain berusia 22 tahun itu. Ketika disinggung soal peluang kembali ke timnas Indonesia, adik dari George Brown itu mengaku ingin fokus mengembalikan kondisi fisiknya dulu. Ia pun bertekad untuk bisa berkembang di setiap waktunya, termasuk menjadi pilihan utama di skuad pendekar Cisadane, julukan Persita. Saya baru kembali ke latihan dengan Persita. Jadi fokus untuk kembalikan kondisi fisik, ujar Jack. Tiap hari saya latihan dan fokus untuk berkembang setiap hari, paparnya. Sebagai catatan, pada musim lalu, Jack Brown hanya tampil 9 pertandingan untuk Persita Tangerang. Pemain kelahiran 2 November 2001 itu mulai bermain untuk pendekar Cisadane pada putaran kedua Liga 1 2023 2024. Jack Brown sukses mencetak gol penyelamat kemenangan untuk Persita Tangerang saat mengalahkan Arema FC dengan skor akhir 4-3. Tentu banyak publik yang menanti Jack Brown untuk kembali ke performa terbaik. Seperti diketahui, dia sempat digadang-gadang menjadi penyerang masa depan skuad Garuda. Jack sempat masuk dalam skuad timnas Indonesia U19 pada 2020 lalu. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Jack mencuri perhatian usai mencetak 2 gol atau brace saat melawan Makedonia Utara U19. Moncer bersama ST, pelatih asal Brasil anggap timnas Indonesia sudah tak perlu mementingkan level ASEAN.
Pelatih asal Brasil, Jackson F. Thiago belak-belakan mengatakan bahwa level Asia Tenggara seharusnya sudah tidak dianggap penting lagi bagi timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini berkembang pesat bersama Shin Tae-yong atau ST. Buktinya skuad Garuda lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan tim Merah Putih jadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil melaju ke fase tersebut. Alhasil banyak yang menganggap timnas Indonesia sebagai Raja ASEAN. Meski begitu, Jackson F. Thiago justru tidak setuju karena hal itu perlu diuji. Kalau saya sebenarnya itu kita belum menguji seperti itu, ucap Jackson F. Thiago dikutip dari wawancara di YouTube Helmi Yahya. Kendati demikian, level ASEAN sejatinya tidak perlu dibicarakan lagi. Pasalnya kini timnas Indonesia sudah mencapai level yang lebih tinggi, yakni di kawasan Asia. Menurutnya pembicaraan siapa yang terkuat di Asia Tenggara sudah tidak penting. Sebab, tim Merah Putih harus bersaing dengan negara kuat seperti Jepang, Australia, hingga Arab Saudi. Kalau saya selalu bilang bahwa kita tidak membahas Asia Tenggara lagi. Karena itu tadi, dia, ST, mampu membawa Indonesia ke level yang sebenarnya Asia Tenggara sudah tidak penting, jelas Jackson. Boleh dikatakan bukan yang terbaik di ASEAN, tapi itu sudah tidak penting. Karena visi dari beliau, ST, mencapai level yang lebih tinggi lagi. Kalau saya menilai justru kekuatan kita sekarang layak diuji dengan level yang lebih tinggi lagi di Asia, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? Belak-belakan Shin Tae-yong soal isu tinggalkan timnas Indonesia dan latih Korea Selatan, apa yang diucapkan PSSI ternyata benar. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong akhirnya buka suara soal isu dirinya yang pernah dikaitkan menjadi pelatih Korea Selatan. Shin Tae-yong memang pernah dirumorkan menjadi kandidat terkuat untuk melatih pasukan Taeguk Warriors sebelum resmi memperpanjang kontraknya bersama PSSI. Rumor itu semakin didukung dengan keadaan status perpanjangan kontraknya yang sama sekali belum ditandatangani oleh pelatih berusia 53 tahun tersebut. Pelatih asal negeri Ginseng saat itu belum secara resmi menandatangani kontrak barunya meski masa kadaluarsa berakhir pada 30 Juni lalu. Apalagi, situasi semakin memanas dengan pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang pernah mengatakan kalau dirinya tidak akan menghalangi Shin Tae-yong apabila ingin balik ke Korea Selatan. Menanggapi panasnya isu dirinya yang sempat dikaitkan untuk melatih Korea Selatan, Shin Tae-yong pada akhirnya juga buka suara. Itu diungkapkan ST saat menghadiri acara launching Shin Tae-yong Soccer Park di Korea Selatan pada Sabtu, 6 Juli 2024. Kalau saya dipanggil untuk menangani Korea Selatan, saya pasti berpikir bagaimana membentuk timnas Korea dan sebagainya, ujar ST dikutip dari KBS, Minggu, 7 Juli 2024. Meski tak menutup kemungkinan untuk melatih Korea Selatan, namun Shin Tae-yong menyebut jika KFA, Federasi Sepak Bola Korea Selatan, tidak pernah memanggil dirinya. Tapi saya tidak mendapat panggilan sama sekali, kata mantan pelatih yang pernah mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018 bersama Korea Selatan tersebut. Dia mampu mengemas 16 gol dari 18 laga yang dimainkan bersama Bing Din. Saat itu, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga menyebut bahwa KFA belum memberikan pernyataan resmi jika mereka tertarik menggunakan jasa Shin Tae-yong. Tolong tidak usah banyak ini itu, ujar anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga dalam diskusi API dengan PSSI Pers di GBK Arena, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Juni 2024, lalu. Dari KFA juga belum ada resmi mengatakan kalau mereka tertarik dengan Shin Tae-yong, belum ada. Ini terlalu banyak isu. Shin Tae-yong lagi sakit, ungkapnya. Shin Tae-yong sendiri akhirnya mengakhiri drama tersebut dengan secara resmi memperbaharui kontrak untuk menakodai timnas Indonesia hingga tahun 2027. Kini, Shin Tae-yong telah resmi memperpanjang masa baktinya bersama timnas Indonesia seperti yang dikonfirmasi oleh Erick Thohir di media sosial Instagramnya. Kami bersepakat untuk terus berjuang bersama agar tim nasional Indonesia semakin maju, berprestasi, dan mendunia, kata Erick Thohir di Instagramnya, Jumat, 28 Juni 2024. Peresmian Shin Tae-yong Soccer Park dilakukan pada sore dengan kehadiran langsung ST yang statusnya sudah resmi tetap melatih timnas Indonesia. Media Korea Selatan, Yongnam, melaporkan bahwa lapangan ini diharapkan menjadi destinasi sepak bola terkenal sekaligus menggerakkan roda perekonomian warga lokal. Melalui pembukaan ini, Shin Tae-yong Soccer Park di Yongdeok tidak hanya akan menjadi destinasi sepak bola yang terkenal, namun juga diharapkan dapat sangat membantu dalam merevitalisasi perekonomian lokal, tulis Yongnam. Pelatih Indonesia Shin Tae-yong full senyum, FIFA lempar pujian usai bawa timnas Indonesia pecah rekor di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Laman resmi FIFA puji kinerja Shin Tae-yong usai berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk kali pertama dalam sejarah. Seperti diketahui, timnas Indonesia berhasil tampil di putaran ketiga setelah finish runner-up grup F di bawah Irak. Total dari 6 pertandingan yang dijalani, skuad Garuda mampu meraih 3 kemenangan, 2 kali kalah serta sekali seri. Bagi timnas Indonesia, ini merupakan kali pertama mereka sampai di putaran ketiga dan tinggal beberapa langkah lagi untuk tampil di putaran final Piala Dunia 2026. Pada babak ketiga nanti, timnas Indonesia yang tergabung di grup C akan bersaing dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain serta Cina untuk amankan 2 tiket lolos langsung. Jelang pertandingan kualifikasi putaran ketiga bulan September nanti, laman resmi FIFA turut memuji perkembangan timnas Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong. Menurut FIFA, saat ini timnas Indonesia punya skuad yang menjanjikan dari gabungan para pemain muda dan berpengalaman di Eropa. Skuad Garuda memiliki perpaduan unik antara pemain muda dan berpengalaman, dengan masuknya pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman, tulis laman FIFA. Ditambah lagi kehadiran pemain berpengalaman seperti Jordi Amat, Tom Haye, dan Sandy Walsh, tambahnya. Selain itu secara khusus, FIFA juga memuji tangan dingin Shin Tae-yong di luar lapangan yang bisa meramu taktik hingga membawa timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di luar lapangan, pelatih Shin Tae-yong juga memberikan dampak yang tak terlupakan bagi bangsa ini sejak ia ditunjuk pada tahun 2020, jelas laman FIFA. Penerapan taktik dan pendekatannya yang tenang telah membuat timnya naik hampir 40 peringkat dalam peringkat dunia, sementara penampilan di Piala Asia tahun ini adalah yang terbaik bagi negara ini sejauh ini. Wajar saja, optimisme meningkat menjelang dimulainya babak kualifikasi ketiga, yang akan diselenggarakan dari 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025, tutup FIFA. Timnas Indonesia sendiri akan memulai perjuangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September di laga tandang. Kemudian 5 hari berselang, giliran timnas Indonesia yang jadi tuan rumah dan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo. Pengakuan jujur dari salah satu rising star timnas Indonesia, Nathan Koi Aon, tentang pengalamannya merasakan culture shock di Indonesia. Saat ini Nathan Koi Aon telah kembali bergabung ke skuad Swansea usai selesai membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia babak kedua zona Asia. Dalam beberapa pekan terakhir ini memang muncul kabar bahwa Nathan Koi Aon akan kembali dipinjamkan Swansea City ke klub lain. Sebelumnya, media Inggris merasa ragu jika pemain keturunan itu bakal melanjutkan karirnya di Swansea City. Sementara kontrak Nathan Koi Aon baru akan tuntas hingga 30 Juni 2026 mendatang. Di tengah ketidakjelasan masa depan Nathan Koi Aon, Swansea City mengunggah sebuah video yang memperlihatkan para pemain datang ke markas latihan untuk menjalani sesi latihan resmi perdana jelang Liga Inggris 2024 hingga 2025. Nathan memang sempat diragukan setelah dipinjamkan ke SC Heerenveen karena dirinya dianggap tak mampu bersaing dengan para pemain di Swansea lainnya. Namun setelah perjuangan panjang bersama timnas Indonesia, permainan Nathan Koi Aon jelas semakin matang dan memiliki daya jelajah yang baik. Di sisi lain Nathan Koi Aon juga pernah bercerita tentang pengalaman tak terlupakannya selama berada di tanah air, terutama saat membela timnas Indonesia. Nathan Koi Aon bahkan mengaku jika dirinya sempat mengalami culture shock saat menjadi bagian dari timnas Indonesia. Nathan mengaku fans Indonesia adalah fans yang luar biasa dan selalu memberikan dukungan terbaik untuk mereka. Pertama kali datang ke stadion sungguh menyenangkan. Kamu bisa melihat semua penggemar dan dukungannya. Dan tentu saja yang kamu lakukan ini untuk membuat mereka bangga. Sungguh luar biasa, sungguh menyenangkan, kata Nathan dalam video yang ditayangkan YouTube Freeport Indonesia. Rising star timnas Indonesia itu juga mengungkap keinginannya membawa sepak bola Indonesia menuju ke level yang lebih tinggi lagi di Asia. Menurut saya kami bisa menempatkan negara ini di peta sepak bola Asia. Pertama kali main di GBK sangat menyenangkan, ungkap Nathan. Tak sampai di situ, pemain timnas Indonesia itu juga menjelaskan bahwa dirinya selalu merasa spesial di Indonesia. Nathan merasa mendapatkan banyak hal istimewa semenjak bergabung dengan tim Garuda. Meski mengawali karirnya di negara tempat ia dilahirkan yakni Belanda, namun soal pengalaman mendapatkan dukungan dari fans ia mengaku baru kali ini merasakan dukungan yang begitu luar biasa. Bahkan pemain berusia 22 tahun tersebut mengaku jika dukungan seperti itu tidak ada di Belanda. Tidak terlalu mengejutkan, tapi ketika tiba di hotel dan melihat semua orang banyak sekali penggemar, saya pikir lebih besar daripada di Belanda. Jadi pertama kali melihat itu, saya merasa terkejut, ungkapnya. Sementara itu, permainan terbaik Nathan bersama timnas Indonesia ternyata membuahkan hasil yang cukup membanggakan karena dirinya dinobatkan sebagai atlet terpopuler di Indonesia saat ini.
Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk dukungannya, untuk memilih saya, dan mendukung kami serta tim nasional. Kami sangat mengapresiasinya, kata Nathan lewat video dikutip dari Indonesian Sports and Entertainment Awards 2024. Pemain berusia 22 tahun itu merasa terhormat telah memenangi penghargaan di tahun 2024 ini. Nathan juga sekali lagi tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukungnya dan timnas Indonesia. Selalu bagus rasanya untuk memenangi sesuatu, jadi, sekali lagi, terima kasih, tandas Nathan. Popularitas Nathan memang tengah menanjak seiring penampilannya bersama timnas Indonesia. Pria berdarah Belanda itu juga menjadi buruan para penggemar terutama kaum hawa berkat parasnya yang tampan, pembawaannya yang dewasa, dan sikapnya yang ramah.